Hai, selamat datang di Mi Up Movie. Kembali lagi aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan Project Silent yang rilis di Indonesia pada 12 Juli 2024. Ironinya film ini merupakan film terakhirnya aktor Lee Seung Kyun yang wafat pada 27 Desember 2023 silam. Film Project Silent ini menceritakan tentang orang-orang yang terdampar di jembatan menuju bandara karena terlibat kecelakaan beruntun akibat cuaca yang tiba-tiba memburuk, penuh kabut, dan mengganggu jarak pandang. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Ini adalah Cha Kyung Min. Kita panggil dia Caca aja, biar gampang. Caca ini anak semata wayangnya Cha Jung Won. Kita panggil dia Ayah Jung Won aja, yang berprofesi sebagai pejabat pemerintahan di Departemen Pertahanan di Gedung Biru. Ceritanya kali ini Korea sedang sibuk-sibuknya pemilu. Nah, ini salah satu kandidat calon presidennya bernama Jung Hyun Baek. Dia memiliki pendukung paling banyak di antara kandidat lain. Selain itu, dia juga merupakan atasan Jung Won di Departemen Pertahanan. Sesaat setelah rapat, Jung Hyun Baek ini sempat memuji keberanian Jung Won dalam mengemukakan pendapatnya di hadapan para menteri. Di rumah, Caca sedang sibuk mengemasi barang-barangnya karena dia akan melanjutkan studinya ke luar negeri. Hubungan mereka memang kurang harmonis, selalu beda pendapat semenjak kepergian ibunya. Makanya Caca memilih melanjutkan pendidikannya di luar negeri bersama bibi atau adik ayahnya untuk menjauhi si ayah yang nyebelin menurutnya. Padahal untuk membiayai Caca ke luar negeri, si ayah ini sampai rela menjual rumah mereka. Saat menuju bandara, mereka memutuskan untuk isi bahan bakar dulu sebelum melanjutkan perjalanan panjangnya. Dan kebetulan ini adalah SPBU terakhir sebelum jembatan menuju bandara. Ceritanya di sana Jung Won gak mau bayar karena yang melayaninya bukan petugas SPBU, melainkan seorang supir derek. Karena itu dia pergi begitu saja dan berjanji akan bayar saat arah pulang nanti. 당신 레카 기사지? 나 여기 직원인데 직원? 가 나오는 길에 내가 사장한테 직접 전해줄게요. 그렇게 전해요. 돈은 내고 가야지. 양아치 같은 새끼가 Di bandara, ini adalah Yura, seorang atlet golf yang akan mengikuti turnamen. Namun dia ketinggalan pesawat karena paspornya sudah expired. Terpaksa dia membatalkan keberangkatannya. Yura ini tak sendiri. Dia ditemani kakaknya yang sekaligus manajernya bernama Miran. Di sana mereka sempat menolong seorang nenek yang nyaris tertabrak mobil karena dia mengidap demensia, dan ini suaminya. 당신 남편 괜찮아요? 큰일 날 뻔했네. 고마워요. 할머니 치매신가 봐. Di perjalanan menuju Seoul, kabut tebal mulai menutupi jembatan. Miran yang menyetir pun merasa aneh, namun Yura menjelaskan bahwa itu hanya kabut biasa. Dengan kecepatan minimal, Miran menyetir penuh hati-hati dan Yura tidur. Namun tiba-tiba dari arah belakang ada pengendara yang ugal-ugalan menyalip mobil mereka. Sepasang kakek dan nenek tadi, mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan bis menuju Seoul. Di sana, si kakek menunjukkan foto kebersamaan mereka untuk mengingatkan si nenek yang demensia. Di arah berlawanan, Ayah Jung dan Caca melanjutkan perjalanan menuju bandara dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan iring-iringan kendaraan militer yang tiba-tiba masuk ke jalurnya. Di sana Caca sempat melihat sepasang mata di balik jendela mobil. Tiba-tiba mobil sedan kuning yang ugal-ugalan tadi kehilangan kendali yang membuat supir bus mengerem mendadak, membuat supir dan para penumpangnya terkejut. Tapi alhamdulillah para penumpang aman. Begitupun dengan pengendara sedan kuning. Namun tiba-tiba Miran dan Yura masih mengendarai kendaraan dengan penuh hati-hati sambil menyaksikan dan melewati tumpukan kendaraan di hadapannya. Namun ternyata mereka juga tidak bisa lolos.
Di sana tampak sebuah eskavator yang melintang, yang pengeruknya masuk ke jalur jalan menuju bandara, mengakibatkan sebuah kendaraan patroli yang sedang tidak fokus terkena imbasnya. Kendaraan Ayah Jung dan Cha-Cha, mereka masih mengikuti iring-iringan kendaraan militer. Sungguh terkejutnya mereka menyaksikan puluhan kendaraan menumpuk di sampingnya. Di SPBU, karena tindakan Ayah Jung yang tidak bayar tadi, si supir derek ini kena teguran dari atasannya. Di waktu bersamaan dia mendengar berita dari radio adanya kecelakaan beruntun. Segera si supir truk derek itu pun beranjak untuk mengejar kendaraan Ayah Jung yang pasti kena jebak macet. Di sisi lain, ini adalah Dr. Yang, seorang peneliti. Mobil dia bersamaan dengan iring-iringan kendaraan militer yang posisinya persis di depan mobil Ayah Jung. Saat melintas, tanpa diduga ban mobil Dr. Yang terjebak lantai hingga membuat kendaraannya terbalik. Menyaksikan itu, Cha-Cha menyuruh si Ayah untuk menolongnya. Dan ternyata kendaraan militer di depan pun menabrak kendaraan lain yang melintang. Dalam situasi tersebut kondisi pun semakin tidak karuan. Akibatnya orang-orang yang terjebak di atas jembatan tidak bisa kemana-mana. Mereka semua terjebak di sana. Jadi iring-iringan mobil militer itu mengangkut anjing-anjing hasil eksperimen militer yang disebut Project Silent atau Project Hening. Mereka pun turut terjebak di atas jembatan. Anjing itu bernama Eko. Nah, Eko ini merupakan induk anjing yang awalnya direncanakan untuk dijadikan anjing penyelamat yang jauh lebih efektif dengan membuat mereka bereaksi terhadap suara manusia sehingga Eko dapat menyelamatkan korban. Namun militer Korea Selatan dengan dukungan Amerika Serikat dan banyak pemerintah Eropa memutuskan untuk mengubah Eko menjadi anjing penyerang yang kuat dan agresif untuk memburu dan melenyapkan teroris melalui Project Silent dengan cara membunuh seluruh anak-anaknya di depan mata Eko secara kejam. Kemudian menciptakan anjing-anjing baru dari hasil kloningan Eko. Namun akhirnya proyek ini gagal. Ya, Eko dan anak-anak kloningannya bukan jadi anjing pemburu, melainkan mereka menjadi sosok anjing yang penuh dengan dendam karena semua anak-anaknya dibunuh dengan keji oleh manusia. Akhirnya mereka pun mengincar manusia-manusia yang ada di hadapannya. Bahkan mereka menyerang para pawangnya. Saat tabrakan terjadi, Eko terlepas dari kandang. Dia menyerang semua orang yang terjebak di jembatan itu tanpa ampun. Dr. Yang berusaha mengendalikan para anjing melalui sebuah chip yang tertanam di tubuh mereka dengan membuat pancingan di kandang. Namun untuk mengaktifkan pengendali tersebut, sinyal di sekitar harus dimatikan dan akhirnya semua anjing berhasil dipancing mendekati kandang. Namun Eko tak bergerak, dia masih di posisinya. Ternyata setelah dicari, chip pengendalinya terlepas. Untuk keamanan, akhirnya kandang diangkat menggunakan helikopter militer. Di waktu bersamaan, Jungwon mendesak Dr. Yang karena sebagai pejabat di Departemen Pertahanan, dia tidak tahu sama sekali tentang proyek ini dan Dr. Yang hanya mengungkapkan agar Jungwon bertanya langsung pada atasannya tentang proyek Hening tersebut. Saat Jungwon berusaha menghubungi atasannya, ternyata sinyal ponselnya hilang dan tiba-tiba 스파겠습니다. 게이지 먼저 올려. 저 안에 개들이 또 오류가 났어. Jungwon dan Cha-Cha bersembunyi di bagasi sebuah bis. Namun Jungwon memutuskan kembali keluar untuk mengambil radionya agar bisa berkomunikasi dengan atasannya. Di luar, Jungwon mengambil radio, tasnya Cha-Cha, dan beberapa senjata militer untuk jaga-jaga. Di bagasi bis, Cha-Cha sedang menonton video kebersamaan ayah dan ibunya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh Dr. Yang yang ternyata bersembunyi di tempat yang sama. Dan Dr. Yang menemukan akses ke dalam bis. Dari sekian banyak korban, yang tersisa tinggal Cha-Cha, Dr. Yang, Ayah Jung, Yura, Miran, sepasang lansia, supir derek, dan Jody anjingnya.
Berbekal sebuah radio dan senjata militer, Jungwon memutuskan untuk keluar mencari tempat aman untuk mereka sembunyi. Mereka membuat obor, kemudian menembakkan suar. Juan menghubungi atasannya via radio. Mengetahui masih ada yang selamat, Jung Hyun Baek, dia siap mengirim tim untuk menyelamatkan para korban. Dia juga mengingatkan Jungwon untuk tidak ke arah kota karena di sana ada gas beracun. Saat Jungwon minta dikirim tim penembak jitu untuk menghabisi anjing-anjingnya, namun Jung Hyun Baek menolak karena dia khawatir akan terpantau kamera pers yang meliput. Jungwon pun menjelaskan bahwa Jung Hyun Baek tidak perlu khawatir karena orang-orang yang selamat bersamanya sudah mengetahui tentang Project Hening dari Dr. Yang selamat bersama mereka, membuat Jung Hyun Baek terdiam seketika. Anjing-anjing mengepung mereka, kemudian mereka terjebak. Si nenek kembali diserang dan tiba-tiba setelah aman di dalam bis, ketika mau menyalakan bisnya, ternyata kuncinya tidak ada. Mereka berusaha menyalakan bisnya menggunakan kunci-kunci milik supir derek sambil terus berusaha menghubungi Jung Hyun Baek. Namun si calon presiden tidak meresponnya lagi. Dan alhamdulillahnya bis mereka kembali menyala dan mereka berhasil melaju menuju ke arah bandara. Namun mereka terjebak tumpukan kendaraan. Di gedung pemerintahan, Kepala Intelijen Militer, dia menyarankan dua pilihan pada Jung Hyun Baek. Satu, membiarkan sisa korban di jembatan sampai jembatan runtuh hingga mereka hilang nyawa dengan tragis. Atau, menyelamatkan sisa korban, namun warga akan tahu bahwa di jembatan telah terjadi pembantaian seluruh warga sipil oleh anjing yang disahkan oleh calon presiden. Karena sebelumnya Jungwon ini sudah menyampaikan bahwa sisa korban sudah mengetahui tentang Project Hening, akhirnya Jung Hyun Baek memutuskan untuk membiarkan mereka dan menunggu jembatan runtuh agar Project Heningnya tidak tersebar. Karena jembatan mulai rapuh, akhirnya mereka membuat jebakan dengan membiarkan pintu terbuka, lalu membuat suara gaduh dengan menyalakan musik agar para anjing masuk ke bis. Lalu mereka semua bersembunyi di bagian bagasi bis. Di sana si nenek akhirnya menyerah. Dia menghembuskan napas terakhirnya. Saat si anjing sudah masuk ke dalam bis, segera mereka menutup pintunya. Kemudian mereka keluar dan tiba-tiba 이제 나가셔야 돼요. 부탁입니다. 혼자 둘 수 없습니다. 세계 잡을게 먼저 가세요. 야, 안 돼! 우리 새끼야! 우리 새끼야! Di luar, Dr. Yang berteriak berharap tim bantuan datang, namun mereka tidak ada. Jungwon memberikan peringatan tegas pada Jung Hyun Baek karena jembatan akan runtuh, mereka akan berusaha keluar dari sana, walau harus menghadapi gas beracun dan tidak ada bantuan. Mereka kembali membuat rencana untuk keluar melalui jalur arah ke kota, menggunakan mobil derek. Namun ternyata kunci mobil dereknya tertinggal di bis. Akhirnya mereka bagi tugas. Yura bertugas memecahkan kaca bis menggunakan bola golf. Jungwon akan masuk ke dalam kandang sebagai pancingan agar para anjing masuk ke dalam dan dia rela berkorban demi anaknya. Supir derek siaga untuk ambil kunci di dalam bis. Sementara Dr. Yang mengendalikan para anjing dari mobil derek bersama Cacat. Sesaat setelah kaca bis pecah, semua anjing berlari menuju kandang. Ketika supir derek mengambil kuncinya, ternyata Eko masih di sana. Mereka pun saling menatap. Kemudian tiba-tiba jembatan arah ke kota runtuh. Menyaksikan para anjing terjatuh, Eko pun berlari berusaha menyelamatkan anak-anak kloningannya. Menyaksikan ayahnya berada di ujung jembatan dan nyaris terjatuh, Caca tak tinggal diam. Dia menghampiri si ayah dan terus mendekat bersamaan dengan Eko yang sedang menyelamatkan anaknya yang terjepit besi. Jembatan kembali bergerak membuat Eko dan anaknya terjatuh. Namun tiba-tiba 야 차유민. 아저씨 당겨요! 잠깐만! 올라왔다! 유독하스다! 임마가! 없어! 청와대! 명은 또 진짜 졸라 그래요, 진짜.
Akhirnya Cha-cha dan Jung-won berhasil melewati bahaya. Mereka kembali bersama dalam satu mobil menuju ke Seoul. Di sana mereka sudah ditunggu tim medis dan para wartawan, juga disambut hangat oleh Jung Hyun-baek yang bertepuk tangan. 우리 지금 뭐가 중요한? 중요한 건 국가가 해야 할 최소한의 의무고 이 개만 못한 것을. Jung-won langsung menghadapi pers dan menjelaskan bahwa semua yang terjadi di jembatan telah terekam. Kemudian Dr. Yang menunjukkan bahwa semua bukti-bukti tentang Project Hening ada di jam dan laptopnya. Dan Menteri Pertahanan yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Jung Hyun-baek tampak pergi dan diikuti oleh kerumunan wartawan. Di sana Cha-cha, Yura, dan Miran saling mengungkapkan karena kejadian yang menimpa mereka. Akhirnya Cha-cha memutuskan untuk membatalkan rencananya sekolah ke luar negeri. Dia akan tetap melanjutkan pendidikannya di Korea agar bisa dekat dengan ayahnya. Begitupun dengan Miran, dia mengucapkan maaf berulang-ulang pada Yura. Sebagai manajer, dia tidak teliti memeriksa paspornya. Mungkin jika dia lebih teliti, mereka tidak akan ada di kondisi seperti ini. Namun tiba-tiba Yura menjelaskan bahwa sebenarnya Yura sudah tahu paspornya telah expired karena sesungguhnya dia tidak semangat mengikuti turnamennya. Kemudian ayah Jung-won menatap Cha-cha dari kejauhan dan Cha-cha membalas tatapan si ayah penuh bangga. Di sisi lain, Eko berhasil menyelamatkan salah satu anak kolonengannya. Kemudian dia menatap jembatan penuh dengan dendam dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Kalau udah jangan lupa di like video ini dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye. With